Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga selalu sehat ya dan siap untuk belajar kembali. Jangan lupa berdoa. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan materi operasi hitung pecahan pada muatan matematika. Nah, tidak banyak yang akan Bapak sampaikan pada pembelajaran kali ini karena sifatnya hanya mengulas pembelajaran yang sudah Bapak sampaikan beberapa hari yang lalu. Untuk yang belum ngerti atau belum paham, itu bisa memperhatikan penjelasan Bapak berikut ini ya. Kita langsung mulai dari contoh yang pertama yaitu penjumlahan pecahan campuran dengan pecahan campuran. Ini adalah contoh soalnya. 2 1/10 ditambah 1 2/5 sama dengan titik-titik. Berapa hasilnya? Nah, cara mengerjakannya ada dua cara, yaitu yang pertama dengan mengubah menjadi pecahan biasa dan yang kedua dengan mengelompokkan bilangan bulat dengan bilangan bulat dan bilangan pecahan dengan bilangan pecahannya. Kita langsung mulai dari cara pertama yaitu dikalikan dengan penyebut ya. 2 ini dikalikan dengan penyebut dan ditambah dengan pembilang. 2 dikali 10 sama dengan 20 ditambah 1 sama dengan 21. 21 per 1. 1 dikali 5 ditambah 2 sama dengan 7 per 5. Setelah menjadi pecahan biasa seperti ini, maka kita samakan penyebutnya ya. 10 dengan 5, KPK-nya berapa? 10 ya. Sehingga dapat 10 dan 10. 10 bisa menjadi 10 itu dikali 1 atau tidak usah dikali. Sehingga 21 juga begitu, dikali 1 juga hasilnya 21 per 10. Tetap ya. Sedangkan 5 menjadi 10 itu karena dikali dengan 2. Sehingga 7-nya juga dikali dengan 2. Dapat 14 ya. Ketika penyebut dikali dengan angka sekian, maka 7 juga maka pembilang juga harus dikalikan dengan angka tersebut. Harus adil ya. Selanjutnya, ketika udah sama, penyebutnya bisa dijumlahkan. 21 ditambah 14 sama dengan 35 per 10. Nah, anak-anak cukup mengerjakan sampai sini saja. Sudah Bapak anggap benar. Tetapi ketika mau disederhanakan atau diubah menjadi pecahan campuran, itu lebih baik. Nah, misalnya yang 35 per 10 ini Bapak ubah menjadi pecahan campuran. 35 dibagi 10 sama dengan 3 dengan sisa 5. Berarti ditulis 3, 5 per 10. Ya. 5 dan 10 ini bisa sama-sama dibagi 5 untuk disederhanakan. 5 dibagi 5 sama dengan 1. 10 dibagi 5 sama dengan 2. Sehingga dapatlah 3, 1 per 2. Itu untuk cara pertama. Sudah jelas ya? Jika kurang jelas bisa anak-anak ulang videonya. Kita lanjut ke cara yang kedua. Nah, cara yang kedua itu kita kelompokkan. 2 dan 1 kita dahulukan ya. Ini 2 tambah 1. Sedangkan 1 per 10 dan 2 per 5 kita samakan dulu penyebutnya ya. 10 dan 5 KPK-nya berapa? 10 ya. Di sini udah ada 10, di sini sudah ada 10. Nah, 10 bisa jadi 10 cukup dikali 1. Begitu juga dengan 1 dikali dengan 1. 5 bisa jadi 10 dikali dengan berapa? 2 ya. Nah, 2 juga dikali dengan 2, harus adil. Sehingga hasilnya 4. Nah, setelah sama bisa ditambahkan. 3 ditambah 5 per 10. 1 ditambah 4 hasilnya 5. Nah, di sini kita hilangkan tanda tambahnya. 3, 5 per 10. Nah, 5 dan 10 sama-sama dibagi 5 hasilnya 3, 1 per 2. Nah, dari cara 1 dan cara 2 itu sama saja. Mungkin ada anak-anak yang mudah dengan cara 1, ada anak-anak yang mudah dengan cara 2. Terserah mau ngerjakan yang mana, asal hasilnya benar, Bapak perbolehkan, bebas mau pilih yang mana ya. Selanjutnya kita lanjut ke penjumlahan pecahan dengan persen. Nah, sebelum kita masuk ke penjumlahannya, Bapak review sebentar, Bapak ingatkan bahwa 25% itu adalah 25 per 1 ya. Hasilnya 0,25 ya. 25 per 100 ini bisa disederhanakan sama-sama dibagi 25.
jadi 25 dibagi 25 1 ya, 100 dibagi 25 4, sehingga bentuk sederhananya 1/4 ya. Kemudian ada contoh lagi 115%, yaitu 115 dibagi 100 sama dengan 1,15. Itu ya mengenai bilangan persen. Kita lanjut contoh soal. Nah, ini ada 35% ditambah 1/4 sama dengan titik-titik. Nah, cara mengerjakannya kita ubah 35 ini 35% menjadi 35/100. Nah, ini cara mengerjakannya. 35% itu menjadi 35/1. Nah, 1/4. Nah, kita harus samakan penyebutnya. Nah, KPK-nya berapa? 100. Nah, 100 bisa jadi 100 cukup dikali 1. Nah, pembilangnya juga cukup dikali dengan 1. Sedangkan 4 ya bisa menjadi 100 dikali berapa? Dikali 25. Sehingga 1 pun harus dikali 25. 1 kali 25, 25 ya. Setelah sama penyebutnya bisa kita jumlahkan. 35 ditambah 25 sama dengan 60/100 ya. Sama-sama kita bagi 20 ya, 60 dibagi 20 3, 100 dibagi 20 sama dengan 5. Sehingga sederhananya 3/5. Kalau anak-anak mengerjakan hanya sampai 60/100 itu sudah suasana benar ya. Lanjut ke penjumlahan 3 pecahan. Nah, ini penjumlahan 3 pecahan mudah ya. 2/3 ditambah 1/6 ditambah 1/2. Nah, ini sama dengan berapa? Ayo kita kerjakan. Di sini sudah kita ketahui bahwa 3, 6, dan 2 itu kelipatan persekusinya yaitu 6 ya. Sehingga 3 bisa menjadi 6 cukup dikali 2, sehingga 2 juga dikali 2. 2 kali 2 sama dengan 4. 1/6, ini tidak usah dikalikan lagi karena ini sudah ada, sehingga tulis langsung 1/6. 2 bisa menjadi 6 dikali dengan 3, sehingga 1 juga dikali dengan 3. 1 kali 3 sama dengan 3. Nah, setelah penyebutnya sama, bisa dijumlahkan. 4 ditambah 1 ditambah 3 dengan 8/6 ya. 8/6 bisa disederhanakan. Berapa? Sama-sama dibagi 2. Hasilnya 4/3. Nah, setelah diubah menjadi pecahan campuran, 4 dibagi 3 berapa? 1 ya. 1 sisanya 1, sehingga 1/3. Itu untuk penjumlahan pecahan yang pecahan biasa. Kita lanjut selanjutnya, itu contoh soal pecahan campuran ya. Ini ada 3 pecahan campuran yang akan kita jumlahkan. Mari kita hitung. Nah, kita gunakan cara yang pertama, yaitu mengubah pecahan menjadi pecahan biasa. Nah, ketika diubah menjadi pecahan biasa, itu 5 dikali 2 sama dengan 10 ditambah 1 sama dengan 11/2. 3 dikali 4 sama dengan 12 ditambah 1 sama dengan 13/4. 2 dikali 8 sama dengan 16 ditambah 1 sama dengan 17/8. Sudah paham ya cara mengubah pecahannya? Setelah diubah menjadi pecahan biasa, kita samakan penyebutnya. 2, 4, dan 8. Berapa penyebutnya? 8 ya, 8. 2 bisa menjadi 8 dikali 4. Maka 11 juga harus dikali dengan 4. 44. 4 bisa jadi 8 dikali dengan 2. Maka 13 juga harus dikali dengan 2. 26. Dan 8 di sini cukup dikali dengan 1. 17 juga dikali dengan 1. Setelah sama penyebutnya bisa dijumlahkan. 44 ditambah 26 ditambah 17. Berapa hasilnya? 87/8. 87/8 bisa diubah menjadi pecahan campuran lagi. Berapa? 87 dibagi 8 sama dengan 10, sisanya 7/8. 10 7/8. Nah, ini untuk cara pertama.
Kita lanjut ke cara kedua. Nah, di cara kedua kita kelompokkan 5, 3, dan 2. Bisa kita jumlahkan terlebih dahulu ya. Ini. Sedangkan 1/2, 1/4, dan 1/8 itu harus dicari penyebutnya dulu, harus disamakan ya. 2, 4, dan 8 yang sama adalah 8 ya. Sehingga 10 ditambah 7/8. Itu ya. Nah, 10, 7/8. Sama hasilnya, baik cara 1 ataupun cara 2. Ini kalau anak-anak mudah dengan cara 1, silahkan kerjakan tugas dengan cara 1. Yang lebih mudah dengan cara 2, silahkan kerjakan dengan cara 2. Ya, Bapak bebaskan. Mungkin hanya itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan melalui WA secara pribadi ataupun di grup ya. Terima kasih, selamat belajar. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.